Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dwi Komala Otomotif, channel yang membahas mengenai materi-materi otomotif. Pada kesempatan ini kita akan coba mempelajari mengenai prinsip kerja dari mesin bensin, di mana yang harus kita pelajari terlebih dahulu. Di sini terdapat ada 4 langkah yang dilakukan oleh mesin bensin, di mana di sini di sebelah kiri terdapat ada gambar konstruksi mesin, di mana yang nomor 1 merupakan katup hisap. Selanjutnya yang nomor 2 itu merupakan komponen busi. Yang nomor 3 merupakan komponen katup buang. Selanjutnya yang nomor 4 merupakan ruang pembakarannya. Dan yang nomor 5 merupakan piston. Di sebelahnya, di sana ada siklus yang akan nantinya akan dilakukan dalam mesin tersebut, di mana yang pertama di sana ada intake stroke atau biasa kita kenal dengan langkah hisap. Selanjutnya ada compression stroke yang merupakan langkah kompresi, dan ada combustion stroke yang merupakan langkah pembakaran. Selanjutnya ada exhaust stroke, yaitu langkah buang, di mana dalam pengoperasian untuk membangkitkan tenaga guna menggerakkan kendaraan mesin bensin mengulang keempat langkah tersebut. Tadi ya, yang langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran, dan langkah buang. Jadi pengulangan ya. Jadi setelah langkah buang selesai, akan kembali ke langkah hisap ya. Jadi hisap, kompres, kerja, buang ya. Jadi seperti itu ya. Dimana secara singkatnya langkah-langkah tersebut dilakukan dengan cara menarik campuran udara bahan bakar ke dalam silinder, lalu kemudian dimampatkan. Selanjutnya diberikan pengapian, lalu dibakar. Setelah dibakar, lalu dilakukan pembuangan ya. Pengulangan keempat langkah tersebut membuat mesin memperoleh tenaga, di mana mesin tipe ini disebut dengan mesin 4 langkah ya. Selanjutnya mungkin lebih jelasnya yang merupakan langkah hisap itu bagaimana. Di sini dituliskan langkah hisap itu terjadi ketika katup buang menutup dan katup hisap membuka. Langkah ke bawah piston menyebabkan campuran udara bahan bakar tertarik ke dalam silinder dari katup hisap yang terbuka. Jadi katup hisap terbuka, katup buang tertutup ya. Selanjutnya campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang pembakaran, sehingga piston bergerak dari TMA menuju ke TMB atau titik mati atas dan titik mati bawah ya. Yaitu titik tertinggi yang dicapai oleh piston sama titik terendah yang dicapai oleh piston, yaitu TMA dan TMB ya. Jadi seperti itu langkah hisap, yaitu proses pemasukan campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang pembakaran ya. Selanjutnya langkah kompresi ya, di mana di sini dituliskan piston menyelesaikan langkah ke bawahnya dan katup hisap menutup. Campuran udara bahan bakar yang tertarik ke dalam silinder menjadi sangat mampat dikarenakan langkah ke atas piston ya. Jadi pada
pada saat langkah kompresi ini, katup hisap dan katup buang kondisinya sama-sama tertutup, ya. Jadi untuk pengaturan buka tutup dari mekanisme katup ini itu nanti mekanisme katup, ya. Jadi noken asnya, ya. Jadi nanti putaran dari nokennya, ya. Selanjutnya piston ketika langkah kompresi ini bergerak dari TMB ke TMA atau titik mati bawah menuju ke titik mati atas, ya. Di sini sudah ada dikasih tanda panah atau arah pergerakan dari piston. Selanjutnya campuran bahan bakar dan udara yang dihisap tadi itu dimampatkan atau didorong, ya, atau istilah lainnya itu dikompresikan sehingga tekanan dan suhunya tinggi, ya. Jadi tekanan dan suhunya tinggi, itulah yang dijelaskan kalau untuk langkah kompresi ini, ya. Jadi proses menekan atau mendorong campuran bahan bakar yang dihisap ketika langkah hisap tadi, ya, dengan catatan kedua katup dalam kondisi sama-sama tertutup, ya, dan dinding-dinding silinder pun tidak ada kebocoran, ya, baik di bagian ring pistonnya maupun di blok silindernya, ya. Jadi tidak boleh ada kebocoran, ya, karena kalau ada kebocoran tekanan kompresi itu artinya ada kebocoran, ya, ada kebocoran tekanan kompresi, sehingga itu akan mempengaruhi kerja dari mesin itu sendiri. Itu langkah kompresi. Selanjutnya untuk langkah pembakaran atau langkah kerja, ya. Jadi langkah kerja inilah yang nanti akan menggerakkan kendaraan, ya. Di mana langkah pembakaran di sini dituliskan saat piston hampir menyelesaikan langkah ke atasnya, arus mengalir ke busi sehingga menciptakan loncatan bunga api. Hal ini kemudian diikuti oleh pembakaran percampuran udara bahan bakar yang telah dimampatkan sehingga timbul ledakan. Sehingga ledakan ini mendorong piston ke bawah, menyebabkan poros engkol berputar, ya. Jadi pergerakan piston sesuai dengan arah tanda panah itu bergerak dari TMA ke TMB, ya. Pergerakan piston ini tentunya didukung dari pergerakan sebelumnya, ya. Jadi ketika langkah hisap tadi dia bergerak dari TMA ke TMB, ketika langkah kompresi itu dari TMB ke TMA. Selanjutnya ketika sekarang masuk ke langkah pembakaran atau langkah kerja, itu pergerakannya dari TMA ke TMB, ya. Jadi dari atas ke bawah, ya. Dimana untuk posisi katup di sini kondisinya masih dalam keadaan sama-sama tertutup, ya, dimana pergerakan dari putaran poros cam yang ada di kepala silinder itu belum memberikan penekanan sehingga masih tertutup, ya. Jadi katup hisap dan katup buangnya masih dalam kondisi sama-sama tertutup. Selanjutnya campuran bahan bakar dan udara tadi yang sudah dimampatkan atau dikompresikan ketika langkah kompresi itu diledakkan, ya, diledakkan oleh percikan dari api listrik busi, ya. Jadi beberapa derajat sebelum piston mencapai titik mati atas itu busi memercikan bunga api, ya, sehingga terjadilah kebakaran, ya. Jadi kebakaran inilah yang menyebabkan terjadinya ledakan. Nah, ledakan inilah yang menghentakkan piston dengan tekanan yang cukup tinggi menuju ke titik mati bawah, ya. Jadi itu dinamakan dengan langkah pembakaran atau langkah kerja, ya. Jadi seperti itu, ya, untuk langkah kerja. Selanjutnya langkah buang, ya, di mana di sini dituliskan untuk katup buang itu kondisinya membuka
saat piston hampir menyelesaikan langkah ke bawahnya. Kemudian gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran tersebut dibuang keluar dari silinder, ya. Dimana di sini kebalikan dari langkah hisap, ya, untuk kondisi dari katupnya, ya. Jadi katup hisapnya dalam kondisi tertutup, sementara katup buangnya itu dalam kondisi terbuka. Nah, terus pergerakan piston itu didukung dari pergerakan sebelumnya. Jadi ketika ketika langkah kerja itu pistonnya bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Sekarang ketika langkah buang itu pergerakannya dari titik mati bawah menuju titik mati atas, ya. Sehingga gas sisa hasil pembakaran itu didorong keluar oleh piston menuju saluran pembuangan, ya, melewati katup buang, ya, yang dalam kondisi terbuka. Itu untuk langkah buang, ya. Jadi seperti itu. Nanti setelah langkah buang ini akan kembali lagi ke langkah awal, yaitu langkah hisap, ya. Jadi langkah